Seberapa penting dan efektifnya perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Pengertian perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang mengutamakan perundingan dan negosiasi dalam menjalani hubungan dengan pihak lain, baik pemerintah asing maupun organisasi internasional tanpa menggunakan kekerasan fisik. Peran perjuangan diplomasi. Peran perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, menjaga kedaulatan Indonesia di mata dunia internasional, mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik adalah perjuangan dengan menggunakan senjata tajam atau dengan cara berperang langsung. Yang kedua ada aspek diplomasi. Aspek diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan dengan cara perundingan dengan para penjajah. Alasan seberapa penting diplomasi bagi Indonesia. Diplomasi sangat penting bagi Indonesia karena beberapa alasan. Di antaranya, menjaga kepentingan dan keamanan nasional. Diplomasi bertujuan untuk menjaga kepentingan dan keamanan nasional. Menciptakan perdamaian. Diplomasi dapat menciptakan perdamaian di kawasan dan membangun kesejahteraan bersama. Melunakkan dan mendamaikan pihak yang bertikai. Diplomasi dapat melunakkan dan memperdamaikan pihak yang bertikai. Perjuangan diplomasi Indonesia. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian penting yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada 25 Maret 1947 di Desa Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini adalah langkah awal dalam proses panjang menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia dan penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Isi Perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto di wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum 1 Januari 1949. Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen dilaksanakan guna menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia secara diplomasi sebelum dilaksanakannya konferensi meja bundar pada tahun yang sama di Den Haag. Isi Perjanjian Roem-Royen. 1. Pemerintah Indonesia termasuk para pemimpin yang ditahan akan dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang merdeka. 3. Belanda mengakui kemerdekaan Timor Timur yang kemudian sekarang menjadi Timur Leste. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Isi Perjanjian Renville. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituente RIS. Perjuangan diplomasi Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia Belanda dan BVO Bijeenkomst for Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Perjuangan diplomasi Indonesia. Hasil konferensi meja bundar. 1. Indonesia menjadi negara serikat bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Belanda mengakui kedaulatan RIS. 3. RIS bertanggung jawab atas hutang Hindia Belanda. 4. Masalah kedudukan Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. 5. Pasukan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan bergabung dengan pasukan Angkatan Perang RIS atau APRIS. Efektivitas diplomasi Indonesia. Diplomasi yang efektif dapat menghasilkan beberapa manfaat seperti 1. Menyelesaikan konflik. 2. Mencegah kematian dan kekacauan ekonomi. 3. Menjaga perdamaian. 4. Menjaga hubungan yang damai antara negara, kelompok, atau individu. 5. Melindungi kepentingan bangsa, kelompok, atau individu. 6. Memajukan hubungan politik, ekonomi, budaya, dan ilmiah. 7. Menghasilkan rekomendasi konstitusional untuk mendukung kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat umum. Dan terima kasih untuk semua yang nonton.